Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Semangat banget nih. Iya, Bu. Makan ya? Udah makan, Ibu. Habis istirahat. Makan apa tadi? Sama mendoan. Ih, enaknya ibu bagi-bagi. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, adakah yang mau membantu ibu memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Siva. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ya, makasih Mbak Siva. Sama-sama, Ibu. Oke, ibu cek kehadiran kalian dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Gesner. Gesner kemana? Lomba, Bu. Lomba. Gesner teman-teman. Lomba di Bogor, Bu. Oke, Ainaya kemana? Pulang ke Jogja. Pulang? Iya, Bu, ke Klaten, Bu. Ikut demo Gus Miftah, Bu. Jadi keliti dia, Bu. Jadi teliti, Masya Allah. Iya, itu sangat tidak patut ditiru ya, teman-teman. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital. Pintar. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, globalisasi itu kan minggu lalu udah pernah dibahas tuh. Ada yang bisa menjelaskan nggak globalisasi itu apa? Perubahan. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang mau? Arin? Lupa, Bu. Aduh, lupa. Yang lain? Mbak Citra mungkin? Globalisasi adalah proses di mana berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan politik menjadi semakin terhubung dan saling mempengaruhi di tingkat global. Iya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Jadi, lebih mudahnya globalisasi itu suatu proses penyatuan atau saling hubungan di seluruh dunia, saling ketergantungan gitu. Jadi semisal ada perkembangan teknologi gitu cepat menyebar di seluruh dunia dengan cepat. Terus ada informasi dari luar negeri gitu bisa menyebar dengan cepat. Oke. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan apa itu era digital? Era digital, siapa yang bisa menjelaskan? Mbak Dewi mungkin? Pak? Jadi era digital adalah periode zaman sekarang yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, yang telah mengubah cara hidup, bekerja seperti bekerja dan berinteraksi pada masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi simpelnya era digital itu hubungan antara manusia dengan internet atau teknologi digital. Misal dengan kalian dengan handphone kalian, dengan laptop atau dengan gawai kalian itu juga merupakan era digital saat ini. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran utama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep globalisasi dan era digital. Selanjutnya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital. Di sini, menurut kalian, apakah seluruh masyarakat ini dapat menerima adanya globalisasi? Tidak. Ada yang bisa menjelaskan alasannya nggak? Kenapa? Saya, Bu. Boleh Asifa? Kadang tuh ada orang tua yang tidak bisa mengikuti globalisasi, kayak karena kan gadget
globalisasi dan era digital. Benar yang dikatakan Mbak Cipa tadi, ada masyarakat yang belum menerima adanya globalisasi, tetapi ada juga yang sudah menerima adanya globalisasi. Nah, respon masyarakat terhadap globalisasi dan era digital ini ada dua macam. Yang pertama yaitu pro globalisasi. Yang kedua itu ada anti globalisasi. Oke. Selanjutnya ada yang mau membantu ibu membacakan? Bu, Oh boleh, silakan Mbak Lin. pro-globalisasi merujuk pada sikap atau pandangan yang mendukung proses globalisasi, yaitu integrasi dan saling keterhubungan antar negara, budaya, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Mereka yang pro-globalisasi percaya bahwa globalisasi dapat membawa manfaat seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan teknologi, peningkatan hubungan internasional, dan peluang kerja yang lebih banyak. Ya, terima kasih Mbak Arin. Jadi simpelnya globalisasi ini masyarakat merupakan istilah untuk masyarakat pendukung globalisasi. Globalisasi. Selanjutnya, jadi menurut pandangan masyarakat pendukung globalisasi atau pro globalisasi ini, menurut mereka itu yang pertama merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ada yang mau membantu membicarakan? Ya, Bu. Boleh Dewi, yang ini ya. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Globalisasi membuka pasar internasional yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nasionalnya. Ya, jadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi itu seperti jadi adanya globalisasi ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Jadi adanya globalisasi ini juga mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti adanya semisal negara Cina. Negara Cina itu kan merupakan perusahaan dengan ekonomi terbesar di seluruh dunia. Nah, dengan adanya globalisasi ini, produk-produk Cina ini dapat menyebar ke seluruh dunia. Jadi globalisasi juga membuat ekonomi ini semakin bertumbuh dan menyebar luas. Yang selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan. Ada yang mau membacakan? Saya Bu, Boleh, Mbak Citra. mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara global melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi, kesehatan, pendidikan, dan barang kebutuhan. Iya, terima kasih Mbak Citra. Oke, untuk peningkatan kesejahteraan ini seperti globalisasi itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Seperti ketika waktu pandemi COVID kemarin, itu kan ada beberapa vaksin dari beberapa negara tuh. Jadi waktu pandemi kemarin kan ada beberapa negara yang terkena adanya pandemi ini. Terus ada vaksin yang berasal dari negara seperti Cina mungkin yang mendistribusikan gitu. Nah, adanya globalisasi ini juga mempercepat distribusi vaksin tersebut ke negara-negara untuk menyalurkan vaksin-vaksin untuk menyembuhkan COVID tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada globalisasi itu meningkatkan perluasan pasar. Ada yang mau membantu ibu membacakan? Boleh, Mbak Ika? Menciptakan peluang bagi produsen untuk menjual produk mereka ke audiens global, meningkatkan pendapatan dan kontribusi ekonomi. Iya, benar. Jadi perluasan pasar itu semisal kayak globalisasi ini membuat pasar
bahwa tidak semua masyarakat ini dapat menerima globalisasi. Nah, selanjutnya menurut anti globalisasi ini, menurut mereka globalisasi ini yang pertama ada ancaman terhadap kedaulatan negara. Jadi menurut mereka globalisasi ini melemahkan kendali negara atas kebijakan domestik di bidang ekonomi, politik, dan mungkin juga budaya. Ada tekanan dari perusahaan multinasional atau organisasi internasional, seperti contohnya adanya ancaman cyber. Tahu nggak cyber itu apa? Cyber. Ancaman cyber, ada yang tahu? Tidak ada. Mungkin Mbak Dewi? Bisa dijelaskan cyber itu apa? Serangan atau ancaman yang ditujukan terhadap sistem jaringan dan data digital. Iya benar, terima kasih Mbak Dewi. Sebetulnya ancaman cyber yang dimaksudkan oleh anti globalisasi ini itu bisa merupakan mengancam kedaulatan negara, yang dimana seperti informasi, infrastruktur negara dan privasi negara juga mungkin akan terancam akibat adanya globalisasi ini. Yang kedua ada ancaman terhadap budaya lokal. Boleh Mbak Asifa dibacakan? Ancaman terhadap budaya lokal. Globalisasi seringkali mendominasi budaya lokal dengan budaya global yang lebih populer, seperti budaya barat, sehingga nilai-nilai tradisional tergeser. Ya, terima kasih Mbak Asifa. Jadi adanya ancaman terhadap budaya lokal ini membuat pandangan anti globalisasi ini merubah dan menolak adanya globalisasi. Jadi seperti contohnya ketika mereka tuh lebih mendukung dengan adanya budaya luar negeri dan dibandingkan budaya lokal. Ada yang bisa memberikan contoh nggak budaya luar negeri itu contohnya apa? K-pop bu, K-pop. Iya, K-pop, Bollywood. Iya, apalagi? Bollywood. Iya, apalagi? Bollywood India. Iya, pintar kalian, ya ampun. Terus ada apa lagi? Nah, seperti contohnya produk-produk fashion dari luar negeri. Skincare, Bu. Skincare juga termasuk. Iya, pintar. Terima kasih ya. Yang terakhir ada ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi globalisasi dapat memperburuk perkembangan sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil yang kurang mampu bersaing dalam pasar global. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu maksud ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat? Oh, saya. Boleh, Mbak Sita. Karena dari yang globalisasi kan itu perubahan teknologi juga ya, Ibu. Iya. Mungkin dari adanya anti globalisasi, dari itu dia itu bisa dari Shopee itu kan nanti di Shopee itu biasanya harganya lebih murah. Jadi untuk masyarakat kecil yang kurang mampu bersaing dalam pasar secara nasional maupun tradisional, jadinya itu tuh berkurang karena adanya pasar dari global. Iya, pintar. Terima kasih Mbak Siva. Aduh. Ya, jadi ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat itu seperti contohnya di Papua lah, gampangnya di Papua ya. Papua itu kan ada tambang ya. Kalau semisal ditambang, tapi itu penambangnya tuh bukan menguntungkan bagi masyarakat sekitar, tapi menguntungkan masyarakat lain yang menambang. Nah, jadi adanya tambang ini karena tidak menguntungkan masyarakat sekitar, jadi dapat mengancam kesejahteraan masyarakat sekitar di Papua. Selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah paham semuanya? Sudah. Jadi tadi masyarakat globalisasi itu dibagi menjadi Dua.
pro-globalisasi. Nah, kelompok yang belakang itu anti-globalisasi. Jangan baca dulu. Untuk soalnya sendiri boleh ditulis, boleh tidak. Tulis Bu, soalnya ini untuk pro globalisasi yang ini, anti globalisasi yang ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa Bu. Silakan dikerjakan. Kalau sudah menulis soalnya, Ibu akan menanyakan kasusnya. Sebentar Bu, ditulis. Ya boleh. Bu mau ini lihat soalnya tadi. Sebentar Belum, ya. Bisa Lagi ditulis Bu. Bentar. Sudah. Udah. Ini ya. Ada kesusahan nggak penugasannya? Malah surat kamu itu dikerjain. Tak kurang nih loh nilainya. Ada kesusahan nggak? Dari ganggu. Oh, dari tadi ganggu Mbak Yumi, nggak boleh seperti itu ya. Ayo, Mbak Yumi dikerjain. Dijelasin sedetail mungkin ya. Mbak Citra, dikontrol ya sekarang. Adakah yang sudah? Belum. 2 menit lagi ya. Iya. Ya. Soalnya beda. Ayo, Mbak Dewi, ikut ngerjain ya.
Jadi yang di globalisasi itu soal yang pertama, jelaskan keuntungan globalisasi berdasarkan kasus di atas kasus ini. Jadi keuntungannya itu yang pertama peluang kerja baru. Jadi kehadiran perusahaan membantu mengurangi pengangguran di kota kecil. Yang kedua transfer teknologi. Jadi transfer teknologi itu dibawa ke perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lokal. Yang terakhir itu peningkatan infrastruktur. Jadi kehadiran perusahaan besar seringkali mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Soal yang kedua itu berikan solusi untuk memaksimalkan dampak positif globalisasi di masyarakat. Yang pertama ada mendukung produk lokal. Jadi pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat daya saing produk lokal melalui inovasi dan promosi agar tidak kalah dengan produk impor. Yang kedua ada pelestarian budaya lokal. Itu mengadakan program edukasi dan kegiatan seni untuk menjaga identitas budaya lokal agar tidak tergerus budaya asing. Yang terakhir itu ada regulasi lingkungan. Jadi memperlakukan aturan yang ketat untuk mengontrol polusi dan memastikan aktivitas industri ramah lingkungan. Sudah, Bu? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke. Dicukupkan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok anti globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anti globalisasi ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Asifa. Jadi untuk anti globalisasinya itu yang pertama kehilangan produk lokal yang kalah saing dengan produk impor. Kedua, tradisi lokal mulai tergerus oleh budaya asing. Ketiga, peningkatan polusi akibat aktivitas industri. Kemudian untuk solusinya itu lebih mengiklankan produk lokal atau tradisi lokal. Kemudian mengembangkan kebudayaan lokal. Dan yang ketiga, memanfaatkan Teknologi dengan bijak. Oke, ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk dikumpulkan. Oh iya. Bola, Bu. Oke. Dari dua kelompok tadi dapat disimpulkan bahwa di kasus ini itu globalisasi dalam kasus sebuah perusahaan. Jadi sebuah perusahaan multinasional ini membuka cabang pabrik kecil di Indonesia. Jadi keuntungannya itu seperti peluang kerja yang baru, jadi dapat meningkatkan, dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, di negara-negara lain gitu ya. Terus untuk dari kelompok anti globalisasi sendiri, adanya perusahaan multinasional yang baru ini itu dapat menghilangkan produk lokal yang kalah saing dengan produk impor seperti yang dijelaskan oleh kelompok globalisasi tadi. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sudah paham semuanya? Sudah ya. Oke. Sudah. Selanjutnya kesimpulan untuk Mbak Arin, tolong dijelaskan. Globalisasi dan era digital didukung oleh kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, memberikan peluang seperti pertumbuhan
bersiap, berolahraga.